Sebelumnya Ibu akan mengabsen siapa yang hari ini tidak masuk. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Alia. Ayo berdoa dipimpin. Semulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya. Ayo semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kembali kita lanjut materi ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apakah yang terjadi jika organ pencernaan kalian bermasalah. Apakah yang terjadi kira-kira jika organ pencernaan kalian bermasalah? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Organ-organ pencernaan. Ada apa aja organ-organ pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus, halus. Kemudian adakah yang kalian rasakan atau yang pernah merasakan sakit diare? Kira-kira ada nggak di kelas ini yang pernah merasakan sakit diare? Adakah yang merasakan sakit diare? Enggak. Terus kelenjar pencernaan apa saja? Kira-kira ada apa aja kelenjar pencernaan? Kelenjar pencernaan terdapat pada kelenjar guda, lambung, pankreas, dan hati. Seseorang yang sudah diangkat tidak boleh makan yang mengandung lemak. Kira-kira kenapa tuh? Karena siapa yang jawab? Ayo siapa? Karena fungsi empedu untuk mengusir lemak. Karena fungsi empedu untuk mengemulsi lemak. Jadi kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan manusia, menerapkan teknologi sistem pencernaan makanan, membuat dalam upaya penularan dan pencegahan gangguan atau sistem pencernaan. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah membuat poster upaya pencegahan gangguan sistem pencernaan. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kelompok 1 membuat poster tentang upaya pencegahan penyakit sembelit. Ada yang tahu sembelit itu apa? Sakit sembelit. Yang kedua, upaya pencegahan sakit diare. Yang ketiga, upaya pencegahan sakit lambung. Sebelum kalian membuat poster, alangkah lebih baiknya kita lihat video berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari. Videonya jelas nggak? Jelas. Nah, sekarang coba dari video yang tadi dipaparkan, masing-masing kelompok mengemukakannya. Misalnya apa saja yang kalian dapat dari video itu. Kelompok 1, silakan.
karena bisa menjadi kronis. Apa tadi? Sakit Sama. akut tidak bisa dianggap sepele karena bisa menyebabkan kronis. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin itu dari video ini kelompok 2. Kalau untuk kelompok 2, obesitas itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian baca LKPD-nya. Tadi kelompok 1 tentang sakit sembelit. Mana kelompok 1? Sakit sembelit gitu ya. Kelompok 2 tentang diare. Menyajikan poster, nanti kalian presentasikan ke depan seperti ini. Bisa kalian literasi dari buku cetak kalian atau dari modul yang Ibu sudah berikan tadi. Poster upaya pencegahan penyakit sistem pencernaan. Menentukan alat dan bahan. Alat dan bahan ini ada di LKPD kalian. Kalian tulis alatnya apa aja, bahannya apa aja. Paham? Kemudian langkah-langkahnya adalah menentukan tema, membuat kalimat, mencari gambar yang sesuai, menggunakan media yang sesuai. Selanjutnya menyusun jadwal pembuatan. Silakan dibuka LKPD-nya. Bisa ditanyakan sama Ibu jika ada yang dan keaktifan kalian saat nanti presentasi. Mencari apa misalnya bahan dari internet, mencari gambarnya kalau langkah kerja, langkah-langkah yang di LKPD itu adalah langkah contohnya kayak gini ya. Iya, yang bagian biar aja. Biar aja. Ya. Upaya apa? Pencegahan penyakit lambung. Ya udah itu berarti tema proyek kalian. Topik proyek kalian. Jadi untuk mencegah penyakit apa? Kita biar kamu terhindar di penyakit itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang posternya taruh depan dong. mana sih? Nah, iya, tahan. Untuk topik proyek hari ini, kelompok 1 itu upaya pencegahan penyakit sembelit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ada mah kamu. Yang benar pegang posternya. Vasculitis. Banyak konsumsi serat, konsumsi banyak air putih, dan juga ingat untuk rutin berolahraga. Apa sih sembelit itu? Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan fases yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti misalnya buah, sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang. untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ingin bertanya, jadi bagaimana cara mencegah terjadinya sembelit atau konstipasi dalam sistem pencernaan? Cara mencegahnya cukup mudah dengan cara olahraga yang teratur, terus banyak minum air putih dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ada yang ingin tanyakan lagi? Dari kelompok yang sudah berikan tepuk tangan untuk yang sudah bagi kelompok ini. Terima kasih untuk kelompok berikut. Kelompok 2 bagian diare. Kita akan menjelaskan bagaimana cara mencegah penyakit diare. Sebenarnya rajin mencuci tangan, terus menjaga kebersihan lingkungan dan rumah,
Makanan harus matang dan higienis. Menggunakan bahan makanan yang segar. Hindari kontaminasi silang saat memasak. Memberikan vaksin rotavirus ke anak dan hindari makanan pedas. Makan, menghindari makanan pedas, menjaga kebersihan lingkungan, makanan harus dimasak sampai matang, dan juga menghindari kontaminasi saat memasak. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahan-bahan makanan yang segar. Dari kami ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok ya? Dari kelompok kalian ada yang pernah mengalami diare? Dari kelompok kami ada yang pernah mengalami diare, yaitu Iqbal, dengan meminum larutan olalis, yaitu larutan campuran antara air dan garam. Berikan applause buat kelompok apa ini? Kelompoknya diare. Terima kasih kelompoknya diare. Ada yang bisa memberikan kesimpulan sebelum Ibu memberikan penguatan materinya? Saya silakan. Kesimpulannya adalah banyak macam-macam gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat. Seperti penyakit terus Diare. lambung. Nah, selain dari 3 penyakit yang tadi kita bahas, ternyata ada banyak penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan, yaitu sariawan, sakit gigi, gastritis, konstipasi atau sembelit. Kemudian ini gambarnya ya, sariawan pasti pernah ngalamin kan? Ini apa? Itu mama. Lambung atau emak ini? Gigi. Gigi. Ini Sembelit. diare. Nah, ini penyakitnya ada diare, usus buntu, dan hepatitis. Ini gambarnya ya, diare. Ini apa? Usus buntu. Hepatitis. Sekarang kalian latihan atau exercise dari Google Chrome. Karena handphonenya Ibu dikumpulkan, silahkan diambil handphonenya, dibuka Google Chrome-nya, silahkan dikerjakan. Sudah? Misel, dapat nilai berapa Misel? Aku udah. Yes, berapa nilainya? 90. Ada lagi yang udah? Sudah ya, udah semua nih nilainya udah masuk semua, udah kerekord semua. Ada yang dapat sih? Azam, Misel Pratiwi. Nah, ditaruh lagi handphonenya. Oke, kemudian yang apa? Kita menarik kesimpulan upaya pencegahan gangguan pencernaan atau penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Ada lambung, ada diare, ada sembelit atau konstipasi. Tapi ada juga penyakit yang lain seperti sakit gigi, sariawan, hepatitis, apalagi usus buntu dan lain-lain. Untuk pembelajaran kita hari ini Ibu sudahi sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada apa aja itu organnya? Silahkan kalian baca di buku kalian tentang materi sistem pernapasan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.